Ibu, Bapak, Saudara-saudara, segenap anggota jemaat GKSBS Bandar Jaya, Shalom. Saat ini akan dilayankan ibadah Pentakosta dan masih tetap dalam situasi pandemi COVID-19. Ibu, Bapak silakan di rumah, beribadah di rumah, dan kami akan melayani Tuhan dalam ibadah untuk Ibu Bapak sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang ketiga, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, Ibadah Minggu Pentakosta. Pada saat ini, mari kita bangun di atas dasar bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kita akan menerima nas pembimbing bagi kita yang akan kita baca dari Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan ditulis demikian, "Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin."
Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menerima ayat pembimbing dengan nyanyian syukur kita. Kidung Jemaat nomor 234, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus yang terkasih, minta padamu tetap setiap hari diami hatiku. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Mari kita berdoa dengan doa penyesalan kita. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih-Mu, kami telah membangun permusuhan dengan sesama kami, membangun diskriminasi, kekerasan dan kebencian, serta ketidakadilan bagi sesama. Karena kelalaian kami menjalankan hukum kasih, maka kami membangun permusuhan dengan alam, banjir, rusaknya kualitas tanah ini. Bahkan seringkali sahabat dan musuh-musuh kami tidak merasakan kehadiran Allah dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka. Ampunilah kami ya Allah, karena kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, berita anugerah bagi kita. Saat ini kita dengar dari surat Roma pasal 8 ayat 24 sampai dengan 25. Roma 8 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, dan kita sanggupi melalui nyanyian kesanggupan kita. Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah di tabalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu.
kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba bina yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Suci memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang merenungkan serta memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 31 Mei 2020 merupakan hari istimewa. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, atau 10 hari setelah peristiwa Yesus terangkat ke sorga. Dan hari ini, di tengah kondisi saat ini, mari kita tetap merayakan Pentakosta, yang dikenal pada saat perjanjian lama adalah pesta panen, atau juga disebut hari raya 7 minggu, atau hari raya penuaian. Dan pada teks yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, semua murid Yesus, bahkan semua pengikut Kristus berkumpul di suatu ruangan di bait suci untuk berdoa sambil menantikan turunnya Roh Kudus. Dan sesuai dengan janji Tuhan, bahkan juga nubuat Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus turun memenuhi kira-kira 120 orang yang hadir pada saat itu. Dan Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda yang dapat didengar, tanda yang dapat dilihat dengan mata, bahkan juga dirasakan oleh orang percaya, yaitu suatu bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api, juga hal yang membuat mereka terheran-heran, ada kuasa yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa, dorongan, semangat kepada semua orang percaya untuk menjalankan hidup dan melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama menghayati
kita bersama untuk mengenang juga merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Pentakosta yang menggambarkan, kalau zaman Perjanjian Lama, bagaimana hari ke-50 setelah Paskah Israel, mereka memperingati 10 hukum Tuhan dan merayakan syukur karena panen gandum. Dan pada saat itu pun juga orang Israel tidak boleh bekerja. Dan Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta yang baru dalam Perjanjian Baru seperti yang kita baca. Ada hal yang penting, yang pertama, bagaimana janji Tuhan digenapi. Apa itu? Yaitu pemberian Roh Kudus. Roh Kudus turun dan memenuhi umatnya. Bahkan bukan hanya rasul-rasul yang menerima Roh Kudus, tetapi juga semua orang percaya juga menerima Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mendapat karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Bahkan bahasa lain di sini ya bahasa lidah yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Namun para peziarah pada saat itu bisa memahami. Dan ini berbeda kalau kita hayati lagi dengan bahasa roh yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahasa-bahasa yang dinyatakan pada ayatnya yang ke-9 itu sungguh luar biasa. Dan inilah karunia roh. Inilah kuasa Roh Kudus. Dan hanya satu bahasa kaitannya untuk mencakup itu semua, menerjemahkan itu semua, hingga semua orang mengerti adalah bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Inilah yang disampaikan oleh para murid saat itu, oleh karena roh yang turun atas mereka. Jadi kalau kemudian orang Partia, media, Elam dan seterusnya itu mendengar dengan bahasa mereka, sesungguhnya inti yang mau disampaikan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hal penting yang kedua dalam peristiwa saat ini, bagaimana penekanan dari Pentakosta adalah pemberitaan Injil. Dan tidak sedikit gereja atau hamba Tuhan yang memaknai Pentakosta dengan bahasa roh. Padahal dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-8 menegaskan bahwa Roh Kudus diberikan supaya mereka memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang menyebabkan para rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bertujuan supaya para pendatang, orang-orang yang datang dari penjuru bumi itu, yang datang entah itu orang Yahudi ataupun penganut agama Yahudi, itu sungguh-sungguh kembali mendengar, ya, mendengar apa? Berita Injil, kabar baik, kabar sukacita. Tadi ayat 11 diungkapkan tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan setelah mereka mendengar Injil itu, mereka mendengar, menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu dalam peristiwa Pentakosta saat itu, maka mereka akan menyebarkan Injil
Mereka akan berkata dengan pihak lain, orang lain yang mereka temui, dan seterusnya, saudaranya dan seterusnya. Injil semakin luas diwartakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal pentingnya adalah dalam memberitakan Injil, ternyata kita pun siap, harus siap terhadap reaksi negatif para pendengar. Ada sebagian yang bukan saja menolak Injil, tapi juga mengejek orang yang memberitakan Injil. Penginjilnya ya diejek, dihina, bahkan disakiti, penginjilnya. Tapi juga Injilnya sendiri, kabar baiknya, kabar sukacita juga kadang ditolak. Maka kita sebagai orang percaya, orang yang senantiasa meyakini tentang Injil, tentang Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang telah naik ke surga, dan sekarang Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan rohnya kepada kita, harus siap. Maka ada yang dikatakan dalam kitab suci, siap tidak siap waktunya beritakan Injil. Ada orang ataupun tidak ada orang, kaitannya kalau sekarang gitu ya, mau didengar atau tidak, ya tetap beritakan Injil. Jangan gentar, jangan takut. Tapi bagaimana memberitakan Injil? Ini pertanyaan berikutnya. 3 hal, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan turun atas para murid, bahwa para murid itu ya ada tugas, penekanan pada Pentakosta adalah pemberitaan Injil, dan yang ketiga bagaimana juga harus berani, harus siap terhadap reaksi negatif, tapi juga ya siap dengan reaksi positifnya. Maka pertanyaan untuk kita, lalu kita sekarang bagaimana untuk kita untuk mengabarkan Injil dengan situasi sekarang, dengan keadaan kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Dengan kemajuan teknologi banyak cara, banyak hal yang bisa kita perbuat. Namun tentu kita harus melihat diri kita, menyadari akan keberadaan kita. Kita bisanya apa? Oh, saya bisanya menyanyi. Oh, saya bisanya main musik. Oh, saya bisanya melalui tenaga saya. Ya, mari itu semua kita pakai. Bahwa Roh Kudus itu memampukan kita, menguatkan kita, memberi semangat, memberi spirit kita untuk apa? Mengabarkan Injil dengan berbagai hal. Bekerja ya bekerja yang baik sesuai dengan Injil. Menyanyi yang sungguh baik, luar biasa. Dan itu semua untuk mengabarkan Injil. Memainkan musik juga demikian. Tenaga juga begitu. Dan itu semua dirangkum dalam satu bahasa, satu hal yang penting adalah semua itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Artinya kalau kita mau, oh saya mau bersaksi, bersaksilah tentang kebesaran Allah. Ya, perbuatan yang sudah Allah lakukan. Oh saya dengan tenaga, iya tenaga saya itu dari Allah sehingga saya itu kuat, maka saya bisa bekerja, saya bisa begini dan seterusnya. Oh suara saya itu adalah dari Allah, Allah sudah memberkati saya dengan suara, maka ya dan seterusnya. Itulah yang penting. Maka ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat memperingati Pentakosta ini, saat ini kembali kita tidak lagi
kaitannya menantikan Roh Kudus datang, tetapi mari kita mengucap syukur atas kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk membimbing kita dalam memenuhi panggilan kita bersekutu di dalam Kristus, memenuhi untuk tugas kita bersaksi, melayani, apapun itu, pelayanan sekecil apapun dalam gereja. Ingat dan yakinlah, percayalah, tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Maka ajakan untuk kita sekarang, maukah kita senantiasa taat pada panggilannya, panggilan dan tugas dari Allah, dan dengan kuat kuasanya kita pergi memberitakan Injil, pergi untuk menyatakan damai sejahtera, pergi untuk menyatakan bagaimana orang-orang di sekitar kita itu penuh dengan damai dan sejahtera, dibantu, diringankan. Dan saat ini khusus juga dalam ibadah Pentakosta, juga hari raya unduh-unduh, mungkin kita yang ngunduh, panen, kita yang menuai. Saat inilah saat yang tepat untuk kita itu bersyukur. Mari kita nyatakan syukur kita, dan kita itu juga lakukan tugas kita untuk keluar. Ya, tugas keluar bagaimana gereja itu sungguh-sungguh menjadi terang dan juga garam. Orang per orang, lembaga, tiap lembaga dan seterusnya, mari kita bersatu bergandeng tangan untuk kehidupan kita, bangsa kita semakin penuh dengan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Roh Kudus yang sama, yang dulu, sekarang hingga masa yang akan datang, memenuhi kehidupan kita. Kita terus percaya dan ikutilah gerakannya. Maka niscaya ia pun, Roh Kudus pun memberikan semangat dan keberanian yang menyala-nyala untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 98 ayat 1 dan ayat 2, Ya Roh Kudus, baharuilah. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami, saling mengasihi, dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan
persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sudah diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran sabda Tuhan. Kami bergembira dan kami sungguh-sungguh merasakan curahan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Inilah Tuhan, setiap kami pakailah menjadi alat-Mu, menjadi perkakas-Mu yang berguna. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di tengah rasa syukur kami juga membawa saudara-saudara kami yang dalam sepekan mendatang ini berulang tahun pernikahan, maupun juga anggota jemaat, anggota Sidi yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa melindungi mereka, dan dalam hidup mereka yang terus diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hidup senantiasa memenuhi hukum Kristus, menjadi teladan dan meneladan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang di surga, kami juga mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam kehidupannya oleh karena sakit, oleh karena ekonomi, oleh karena sosial, oleh karena ya sudah jompo. Kami yakin dan percaya Tuhan memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang, setiap anggota keluarga yang mendampingi, merawat, Tuhan jugalah yang memberi kekuatan dan juga kesabaran, cinta kasih dalam hidupnya, dalam hatinya, hingga senantiasa terus di dalam Tuhan. Hidup senantiasa memberikan cinta dan kasih dalam hidup mereka. Tuhan Allah yang di surga, saat ini kami juga mohon berkat untuk para pekabar Injil. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik yang bekerja perorangan maupun juga dalam lembaga-lembaga misi, juga melalui gereja-gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, perjuangan mereka, hingga Injil semakin luas diwartakan dan semakin banyak orang yang mendengar Injil dan percaya serta diselamatkan. Dan kiranya Tuhan juga memakai kami semua sebagai umat Tuhan untuk menjadi penginjil di lingkungan di mana kami tinggal, melalui kata-kata, melalui perbuatan, juga tingkah laku kami. Tuhan Allah yang di surga, berkatilah dan kuatkanlah kami, juga kuatkanlah para penginjil, para pelayan gereja dengan kasih dan kuasa-Mu. Bapa, kami juga mengakhiri masa perayaan Paskah Pentakosta tahun 2020 ini dengan penuh syukur, dan biarlah pengorbanan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menginspirasi bagi setiap kami, bagi dunia yang percaya kepada Tuhan, hingga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan ini. Terlebih di saat pandemi COVID-19, bangsa kami, bangsa Indonesia khususnya, juga di mana kami tinggal, dan di seluruh penjuru bumi ini yang tengah bersama-sama untuk mencegah juga menanggulangi bahaya juga pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati para tenaga medis, para medis yang ada, yang senantiasa berjuang, berjerih lelah dengan
penuh kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, orang-orang yang terus mendukungnya, anggota keluarga yang senantiasa juga mendukungnya. Tuhan memberkati dengan kasih Tuhan. Begitu juga dengan yang terpapar virus ini, kiranya Tuhan limpahkan hati yang bijaksana hingga tetap memiliki hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur untuk wabah ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka semua. Dan kami percaya Tuhan jugalah yang memberkati pemerintah Republik Indonesia, Presiden juga Wakil Presiden juga jajaran para menteri, juga penegak hukum. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan Allah yang di surga, inilah seru doa kami dalam keterbatasan kami. Namun kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah rasa syukur kita ungkapkan dengan kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan didasari dari surat Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita akan iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 241. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 5. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Ini membuatnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa.
Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh syukur bahwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, sungguh-sungguh menolong dan menguatkan kita untuk kita bertolong-tolonganlah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat Hari Raya Pentakosta, dan tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan untuk hidup semakin bersih. Tuhan memberkati.